ini way of life sih ya. Ini jalan hidup, terus juga ya kita bukan 5-minute fashion di sini. Kebanggaan kita sebagai seorang manusia itu apa sih, dan kebanggaan kita sebagai working class itu apa sih gitu loh. Karena emang skinhead rata-rata kebanyakan buruh. Makanya mereka menyebut diri mereka tuh working class, bukan lower class. Nama gue Aditya Murti, a.k.a. Utai, biasa teman-teman manggil gue Utai. Kenapa gue jump into skinhead scene lah ya? Ya karena apa ya, emang ini way of life sih ya. Ini jalan hidup, terus juga ya kita bukan 5-minute fashion di sini. Kita ngadopsi ini ideologi, terus pertemanan, persahabatan. Kandungannya banyak gitu di skinhead ini gitu, bukan sekedar musik, fashionnya, emang itu kita adopsi semua karena itu benang merah. Tapi kalau buat untuk ke social life-nya di kita nih, ya itu salah satunya keluarga. Kita di Warriors juga punya tagline good friend, good family. Ya semua temen tuh keluarga kita gitu. Nah ini di skinhead scene ini tuh nyata banget gitu ya di kehidupan gue. Terus terang ini gue adopt banget gitu karena skinhead itu ngehidupin gue juga sih sebenarnya, dari sisi berjuangnya, struggle. Ini kan kaum kelas pekerja. Ya ini kan sebenarnya kultur skinhead ini kita adopsi dari UK ya, dari Inggris. Ini subculture yang mana di sana udah bergeliat di tahun 60-an lah, 69-60-an. Dia masuk di era itu. Boleh cerita dikit ya tentang historinya gitu ya. Maksudnya emang ini mix budaya dari budaya Inggris sama budaya imigran Jamaika sebenarnya. Dia mix culture, terus berbaur di Inggris ya, jadi scene-nya kelas pekerja gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, perjalanan waktu itu diadopsi di seluruh dunia. Di seluruh dunia pasti ada skinhead gitu. Nah, Indonesia juga kebagian nih dengan ngadopsi kultur itu. Emang pertama bukan kultur itu yang masuk di sini gitu. Irisannya tuh ada punks, ada hardcore. Kalau khususnya di Jakarta, ya mungkin gue bisa berani bilang itu di awal tahun 95-an. Nah 95-an itu emang bergejolak ya, maksudnya kayak gue juga nggak pernah ngeklaim ini yang bawa siapa apa segala macam. Itu kan pertanggungan moralnya berat ya, maksudnya emang ini ngalir aja gitu ya. Emang waktu itu kebetulan kita adopt dari Skinhead Bible. Nah, Skinhead Bible itu ada di tongkrongan-tongkrongan kita tuh di era 1995 itu. Nah, itu kita adopt. Pertama juga ya namanya ngadopsi kan emang kita juga belum tahu nih esensinya apa, ideologinya gimana. Itu juga buku asing gitu kan. Maksudnya kita sadurnya dengan emang gambar, dengan emang title musik apa segala macam. Nah itu yang kita cari, kita gali dari situ gitu sebenarnya. Jadi pas itu masuk juga era-era punk juga lagi bergeliat di Indonesia gitu, khususnya di Jakarta. Kalau di Jakarta 95 itu udah banyak tuh band-band yang emang ngeklaim bahwa ya kita band skinhead nih. Nama gue Dika. Kenapa gue memilih menjadi skinhead itu ya karena berawal dari ketertarikan gue di musik, dan ternyata dari musik gue semakin menggali gue menjadi paham, wah skinhead itu ternyata sebuah subculture
tapi di situ juga ternyata banyak keistimewaannya, yaitu bahwa dia memiliki nilai proud yang besar ya kan, udah gitu mereka juga smart, clean, smart, rough and tough gitu ya kan. Dan hal itu yang membuat gua tertarik bahwa anjrit yang kayak begini bisa lo hidup dan bisa eksis pada saat zaman dulu, dan ternyata banyak gitu. Misalnya dikaitkan gitu sama perkembangan musik di Jakarta ya, terutama skinhead di Jakarta itu ya banyak gitu yang lebih ke oi music gitu ya, oi music. Tapi gue sendiri sih nggak terlalu ke situ gitu. Gue sendiri lebih ke black musicnya sendiri karena gue tradisional skinhead gitu. Gue mencoba menerapkan, maksudnya bahwa tradisional skinhead itu nggak lupa gitu sama rootsnya gitu, bahwa memang ada peran black culture gitu di berdirinya budaya skinhead ini gitu. Kalau misalnya dibilang masih mengakar banget ke kita, ya gitu. Karena kan memang mau nggak mau gitu, apalagi gue gitu sebagai seorang tradisional skinhead gitu, gue selalu mencari sesuatu yang fakta-fakta gitu, yang ada apa aja sih musik yang memang didengarkan, terus siapa aja sih pemusiknya yang ada pada saat itu, atau seperti apa sih. Nah kayak gitu-gitu gitu. Dan memang untuk saat ini ya semakin banyak gitu skinhead yang ngerti gitu mengenai kulturnya dia sendiri gitu ya kan. Bahkan kita bisa lihat kalau misalnya di acara musik-musik ska gitu udah mulai banyak gitu yang berdatangan skinhead gitu. Kalau dulu itu ya mungkin hanya beberapa gitu. Kalau sekarang kalau misalnya udah musik ska, reggae gitu pasti ada skinheadnya gitu ya kan. Terus acara selektoran, skorca gitu, DJ gitu maksudnya, itu juga pasti ada skinheadnya gitu. Apalagi reggae gitu, wah banyak gitu. Kalau bisa dibilang nilai skinhead itu apa sih ya kan? Ya bahwa pada saat itu kan skinhead ataupun awalnya adalah peanut itu mencoba menjadi sesuatu yang bisa dibilang gini ya, clean, smart, rough and tough gitu, bahwa kita itu menuju sesuatu yang modern gitu. Kita itu beyond gitu pada saat itu ya, di sekitar tahun 66-67 gitu, awal era-era kemunculan peanut gitu. Kita itu beyond, dan peanut pun istilahnya masih berakar pada mods gitu ya kan. Jadi clean, smart, rough and tough, bahwa dan akhirnya dari clean, smart, rough and tough itu kita memunculkan sebuah kebanggaan, pride dan proud gitu. Dan kebanggaan kita sebagai seorang manusia itu apa sih, dan kebanggaan kita sebagai working class itu apa sih gitu ya. Term working class sendiri, gue juga mau coba meluruskan gitu ya. Sorry nih, mungkin kadang-kadang temen-temen itu masih mengaitkan working class itu dengan oke, benar. Secara definisi working class itu adalah kelas pekerja, tapi ketika kita back to sosiologi ya kan, bahwa gini, di Inggris itu hanya ada dua kelas, working class dan ruling class. Kalau lu bukan kelasnya orang kaya, lu bukan ini, ya lu working class. Lu mau kerja nggak kerja, ya lu working class. Yang kita angkat deh di keseharian kita ya, kita nih
kaum kelas pekerja bilangnya. Ya buruh apa segala macam, ya kayak wartawan juga buruh tinta gitu kan, tim kreatif juga buruh kreatif gitu. Maksudnya emang kita bilang bahwa emang di sini kita bangga sama culture kita nih, culture kita itu kelas pekerjanya itu gitu. Jadi kalau kita balik ke England itu kan kayak counter maksudnya kayak lo kaum borjuis, gue juga kelas pekerja yang bisa necis juga, dandanan gue kayak borjuis gitu. Itu kayak fashion statement yang emang nggak bisa di ini gitu. Kayak misalnya dia pakai produk-produk yang produk orang borjuis pakai juga gitu. Tapi beda nih, kelas lo di sana, kelas gue di sini, ya, kayak gitu. Ya itu perbedaan kelas aja sih sebenarnya. Ya makanya apa itu esensinya di kelas pekerja, ya kita bangga sama kelas kita gitu sih. Pertama kali gue suka sama kultur skinhead, gue ngeliat dari gue awalnya dari anak ska. Gue ngeliat teman-teman skinhead dulunya suka oi, terus ketika gue pelajarin lebih jauh, gue lebih suka sama kultur awal yang emang gue suka, yaitu ska, terus berlanjut sama reggae, terus abis itu gue kenal rocksteady. Jadi dari teman-teman gue juga dari buku-buku kayak Skinhead Bible, ada Skinhead Nation, buku-buku luar lain juga yang emang gue baca. Kita baru ada lagi di tanggal 31 Agustus ini. Kalau misalnya style fashion yang membedakan antara kelas pekerja satu dengan kelas pekerja lain itu emang beda sih. Tapi dari awalnya memang semua kelas pekerja itu mengadopsi gaya yang lebih membedakan antara kelas menengah atau kelas atas di Inggris dengan kelas bawah di Inggris itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kelas pekerja itu adalah orang Inggris yang sebenarnya tidak mau dibilang itu kelas bawah karena negara mereka itu negara penjajah, bukan negara terjajah. Kayak gitu sih. Kalau gue bilangnya untuk style sendiri ya memang kelas pekerja itu lebih berorientasi sama buruh. Kelas buruh gimana sih yang pakai bretel dengan bootsnya kayak safety bootsnya kelas pekerja gitu. Itu yang akhirnya diadopsi sama skinheads gitu, karena emang skinhead rata-rata kebanyakan buruh. Makanya mereka menyebut diri mereka tuh working class, bukan lower class. Misalnya pakai topi pork pie atau topi kita bilangnya ini pet ya, kayak topi pet gitu. Terus kayak baju yang waktu itu mereka pakai itu kebanyakan Ben Sherman atau Fred Perry yang harganya lebih murah di era itu, di era 68 69 itu lebih murah gitu. Terus untuk kayak Jitex dan segala macem gitu, itu emang pakaian-pakaian yang emang bukan pakaian kelas atas, emang pakaian kelas menengah ke bawah gitu. Ketika sudah berkembang gaya sepak bola, terus gaya glam rock, musik glam rock itu fashion skinhead itu berubah. Jadi ada yang merubah diri mereka menjadi sweathead dan tiba-tiba menjadi smoothies dengan gaya yang baju beagle color, dari button down menjadi beagle color dengan kayak scarf singlet gitu dengan vest wool kayak gitu. Itu emang berubah. Terus dari celana jeans menjadi celana yang agak besar kayak flares jeans kayak gitu. Itu mempengaruhi gaya soul sendiri pun menjadi sebuah pengaruh gaya ke budaya skinhead itu sendiri di era itu, di era 69-70. Ketika 80, ketika Oi sudah nge-mix dengan punks, gaya pun berubah.
itu makanya itu fashion statement kan. Nah, kalau skinhead itu ya itu soft head nih botak, terus dia mungkin pakai bomber jacket, pakai donkey jacket, terus pakai button down, pakai polo shirt, terus juga jeans, pakai staples jeansnya, terus pakai boots. Lebih ke situ sih kalau benang merah si skinheadnya itu. Tapi perjalanan dengan waktu, ini ada brand-brand lokal teman-teman kita yang emang bikin, emang buat mengakomodir ya harga juga salah satunya gitu. Kalau beli brand-brand itu harganya udah selangit, kita bisa beli ya Pride juga di situ gitu karena kita pakai lokal apa segala macem. Ya mungkin di UK-nya dulu dia pakai Fred Perry itu produk lokalnya dia kan, dia Pride. Nah sekarang kebalik nih. Kita juga pride nih pakai produk-produk yang emang dibikin sama anak bangsa, asik anak bangsa. Ya itu sih sebenarnya ada ceritanya ya, kalau diceritain tuh banyak versinya lah gitu. Salah satunya, ya ini kan budaya kalau di UK juga ini hooligans. Kenapa dia nggak panjang rambutnya? Karena kalau fighting, misalnya dia ketemu rival, wah bisa jenggut-jenggutan tuh. Nah itu dia coba pakai itu. Terus juga kalau misalnya di pekerjaan mungkin, pekerjaan mengganggu banget kalau emang rambut dia gondrong gitu. Mendingan dia shave head untuk yang emang simple. Kombarkah 332 worldwide? Good friend, good family as one. Setengah hidup gue ada di scene ini gitu. Jadi gue udah jalanin setengah hidup gue di scene ini. Makanya ini mungkin long lasting buat gue gitu. Ini ya kayak itu aja tadi. Kita ngebondingnya dari pertemanan sampai lebih dari teman. Terus saling support sistemnya masif apa segala macam gitu sih Mas. Terus terang, gue bisa hidup dari skinhead juga. Jadi emang gue tetap jalanin apa yang ada di skinhead untuk hidup gue gitu. Jadi istilahnya ya itu tadi. Gue bisa ngegali sesuatunya di scene skinhead ini untuk bisa gue hidup sebenarnya. Dari gue punya toko namanya Warriors. Toko itu gue bentuk dari tahun 2000. Nah, toko itu mengakomodir. Misalnya ya skinhead punya fashion, gue jualan fashionnya di situ, gue jualan apapun anak-anak yang emang mau tahu apa ya jualan bukunya, jualan fashionnya, jualan boots apa segala macam gue jual di situ. Ya itu kan jadi pendaringan gue gitu. Ya gue bangga aja, tetap bangga. Kalau band itu kan kayak corong kita ya, maksudnya lu nggak perlu protes di jalan sebenarnya. Ya gue punya band, gue bisa protes lewat band gue gitu. Jadi lirik-lirik yang gue sadur, lirik-lirik yang gue akomodir untuk bersosialisasi dengan yang lain, ya gue iniin dari lirik-lirik lagunya di end gitu sebenarnya. Ya, jadi bikin band itu emang having fun aja. Ini band yang emang bukan cari duit mungkin gitu kan. Terus juga nih band bukan yang emang band harus main di mana gitu, kita nggak memposisikan itu. Jadi emang tagline kita ya having fun and have a say. Have a say itu ya tadi itu kita protesnya di situ, protesnya di lirik-lirik apa segala macam gitu sih. Dulu pernah ada lah, karena kan nggak bisa ditutup, nggak bisa dipungkiri maksudnya ya. Semua yang masuk informasi itu pasti diadop. Ya tapi kan salah nggak nih ngadop ini di Indonesia mungkin ya nggak relate nggak nih sama keseharian apa segala macam menurut gue sih gitu. Terus juga terkontaminasi sama film gitu Mas, ya kan? Wah lagi nonton film film Bonehead lah, ada film Romper Stomper apa segala macam diadopsi. Ya
menurut dia keren aja sih sebenarnya. Abis itu udah esensinya hilang gitu. Nah makanya ya kan tadi gue bilang itu relate gak tuh sama yang emang lo terapin mau di sini gitu. Menurut gue sih nggak relate. Tapi namanya apa? Ya orang mau bertransformasi untuk jadi skinhead, tapi ya mungkin salah gitu. Menurut kita salah. Kalau lo pilihan itu salah gitu. Soalnya kan ya lu kalau ini dibilangnya white power ya kita apa nih Melayu power nggak mungkin kan ya. Maksudnya lebih ke situ sih. Itu period. Bonehead itu bukan skinhead. Skinhead itu nggak rasis menurut kita dari versi kita ya. Makanya kalau pelaku-pelaku yang emang mau ngeadopsi scene ini, ya paling nggak harus tahu lebih dalam sih. Kalau lo mau lebih dalam, ya lo hangout sama mereka. Kalau nggak hangout, lo cuman baca mungkin apa segala macem, nggak kuat. Kalau hangout, bukan kita jadi istilahnya, lo punya ilmu, kita punya ilmu juga gitu. Maksudnya saling sharing aja. Gue nggak tahu ya gue bisa tanya sama lo nggak tahu bisa tanya sama gue kayak gitu sih, the simple is that.